Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustinawati dengan NIM 905001222025 dengan prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan memaparkan 6 materi dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Materi yang pertama yaitu konsep dasar dan ruang lingkup ekonomi moneter secara umum dan Islam. Nah, ekonomi moneter Islam adalah suatu sistem yang mengatur tentang peredaran uang dan peranannya dalam mempengaruhi harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Konsep ekonomi moneter secara umum menggunakan instrumen suku bunga untuk mengendalikan peredaran yang menentukan harga dan mengontrol tingkat kegiatan ekonomi. Sedangkan konsep ekonomi moneter secara Islam menggunakan instrumen jiswaf untuk mengatur distribusi kekayaan dan kesejahteraan sosial. Materi yang kedua, dasar pemikiran moneter dalam keuangan Islam. Di mana dasar pemikiran moneter dalam sistem keuangan Islam berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, stabilitas, dan keteraturan yang sesuai dengan syariah. Uang dalam konteks Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sistem ini menghindari praktik riba atau bunga dan menerapkan metode alternatif seperti profit and loss sharing untuk kebijakan moneter. Next, materi yang ketiga, teori dan konsep dasar keuangan Islam. Keuangan Islam adalah sistem manajemen keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini menekankan pada larangan riba, keadilan, pembagian risiko, dan transaksi yang halal, menjadikannya berbeda dari sistem keuangan konvensional. Next, materi yang keempat yaitu konsep uang dalam Islam. Manusia telah memanfaatkan uang sebagai sarana transaksi sejak zaman yang sangat lama. Uang yang berfungsi sebagai mata uang sejak resmi Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh para khalifah selama berabad adalah dinar emas dan dirham perak. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan konsep uang dalam perekonomian Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode kajian hukum normatif digunakan dalam tulisannya. Next, materi yang kelima yaitu pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar di mana instrumen uang utang jangka pendek diperdagangkan seperti surat berharga dan sertifikat deposito. Pasar ini tidak menangani unsur perdagangan apapun yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit dana, di mana dananya berjangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Materi yang keenam yaitu atau yang terakhir, fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Di mana bank syariah adalah bank yang menjadikannya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, seperti al-adil wa tawazun, kemaslahatan, maslahan, universalisme, alamiah, serta tidak mengandung gharar, maisi, riba, zalim, dan objek yang haram. Lembaga keuangan non-bank adalah sebuah badan yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga lalu menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Itu saja pemaparan 6 materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.